Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, dalam mata kuliah metodologi pengabdian masyarakat yang dibimbing oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI, yang berjudulkan makalah tentang strategi implementasi program berbasis ABCD dalam pengabdian masyarakat. Jadi dalam makalah ini terdiri dari beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis ABCD. Dan yang kedua yaitu langkah-langkah perencanaan. Jadi langsung saja pada materi yang pertama tentang langkah-langkah perencanaan. Jadi, langkah-langkah perencanaan merancang langkah strategi implementasi program pengabdian masyarakat berbasis ABCD. Pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan berkelanjutan memerlukan perencanaan yang matang dan strategis. Pendekatan ABCD menawarkan paradigma yang memberdayakan, berfokus pada aset dan potensi yang dimiliki masyarakat, bukan pada kekurangan atau kebutuhan semata. Implementasi program pengabdian masyarakat berbasis ABCD memerlukan langkah-langkah dan struktur untuk memastikan keberhasilan dan dampak yang positif. Untuk langkah-langkah kunci dalam perencanaan strategi implementasi program berbasis ABCD, yaitu diantaranya yang pertama tentang identifikasi dan pemetaan aset komunitas. Langkah awal yang krusial dalam pendekatan ABCD dalam mengidentifikasi dan memetakan berbagai aset yang ada di dalam komunitas. Aset ini tidak hanya terbatas pada sumber daya fisik seperti bangunan, lahan, atau infrastruktur, tetapi juga mencakup aset individu, aset asosialisasi, aset institusi, aset fisik, aset ekonomi, dan aset budaya dan sejahtera. Yang kedua, membangun kemitraan dan jaringan. Setelah aset teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah membangun kemitraan dan jaringan yang kuat di antara berbagai pemangku kepentingan. Ini melibatkan individu, kelompok, dan organisasi yang memiliki aset komplementer untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan ini dapat melibatkan diantaranya yang pertama anggota masyarakat dengan keterampilan dan minat yang berbeda, dan yang kedua kelompok masyarakat yang memiliki tujuan dan fokus yang serupa, dan institut lokal yang dapat memberikan dukungan sumber daya atau keahlian, dan yang terakhir pihak eksternal seperti perguruan tinggi, organisasi non-profit, atau sektor swasta yang memiliki visi yang selaras. Itu merupakan kemitraan yang dilibatkan dari kemitraan dan jaringan. Dan yang ketiga yaitu memobilisasi aset untuk tujuan bersama. Setelah aset dipetakan dan kemitraan terbangun, langkah selanjutnya adalah memobilisasi aset-aset tersebut untuk mencapai tujuan pengabdian masyarakat yang telah disepakati bersama. Dan yang keempat, mengembangkan rencana aksi yang partisipasif. Dan yang kelima yaitu yang terakhir yaitu implementasi program dengan pendekatan. Jadi implementasi program berbasis ABCD ini harus dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan, yang berarti mengenai pengetahuan dan pengalaman lokal, mendorong kemandirian, memberikan dukungan dan fasilitas, dan membangun kepercayaan diri. Untuk materi yang kedua yaitu tentang pelaksanaan dan evaluasi program berbasis ABCD. Jadi pelaksanaan dan evaluasi program pengabdian masyarakat berbasis strategi implementasi ABCD setelah melalui tahap perencanaan strategis, implementasi dan evaluasi menjadi fase krusial dalam siklus program pengabdian masyarakat berbasis ABCD. Untuk keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh bagaimana rencana tersebut diimplementasi
secara efektif dan dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan dampak yang berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi makalah dari kelompok 6 ini. Untuk kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu langkah strategi implementasi program pengabdian masyarakat berbasis ABCD. Pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan berkelanjutan memerlukan perencanaan yang matang dan strategis. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat berbasis ABCD memerlukan komitmen untuk menggerakkan aset komunitas dan membangun kolaborasi yang efektif. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.